Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, hari ini kelas 5 kita akan mempelajari materi matematika dalam pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang pecahan biasa, hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan campuran. Oke. Sebelum kita memasuki materi pecahan campuran, kita bahas dulu. Di sini ada cara cepat penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian silang. Nah, jika kemarin kita sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan menggunakan KPK untuk menemukan penyebut agar menjadi sama, karena penyebutnya sebelumnya berbeda, kita samakan penyebutnya, kita mencarinya dengan KPK. Nah, sekarang kita gunakan cara yang lebih cepat lagi dengan menggunakan perkalian silang ya, karena nanti kedepannya untuk pecahan campuran ini prosesnya agak sedikit lebih panjang dibandingkan pecahan biasa. Yang pertama yang kita bahas yaitu, nah di sini ada rumus ya, dimana di sini tertulis A per P ditambah B per Q sama dengan AQ plus BP per PQ. Nah, di sini PQ adalah sebagai penyebut dan AQ plus BP adalah pembilang. Kenapa AQ? Ya, ini karena perkalian silang, maka A dan Q ini yang di bawah kita kalikan silang, jadi menjadi AQ. Paham ya? Lalu ditambahkan yang sebelahnya lagi B dikalikan P sama dengan BP. Nah, maksudnya dari perkalian silang itu di situ. Jadi AQ ditambah BP per EQ. Ya, hasilnya nanti seperti itu. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada 1/2 ditambah 4/3. Nah, di sini ada contoh yaitu 1/2 ditambah 4/3 ya. Ini 1 dan 4 sebagai pembilang, 2 dan 3 sebagai penyebut. Oke. Dengan contoh yang di atas tadi, A Q plus atau ditambah BP per PQ, maka di sini kita kalikan silang dulu 1 dikali 3. 1 dikali 3 berapa anak-anak? Ya, 1 dikali 3 tetap 3. Oke, di sini kita tambahkan ya. Sekarang yang sebelahnya lagi, sebelah kanan kita kalikan juga 4 dikali 2, ya sama dengan 8. Setelah dikalikan, kita samakan penyebutnya, yaitu 2 dikali 3, ini dikali ya, penyebutnya disamakan dengan cara dikali, yaitu 6. Oke, kita tulis di sini 6. Sudah ya? Paham? Sama dengan 3 ditambah 8 berapa? Ya, sama dengan 11. Lalu penyebutnya kita tulis tetap 6. Jadi jawabannya adalah 11/6 ya, paham ya? Ya, 3 ini sebagai A, lalu 8 ini sebagai B, dan 6-nya ini maksudnya sebagai PQ ya, karena 2 dikali 3 ya, ini P, ini Q, ini A, ini B. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang untuk rumus yang kedua. Nah, di sini ada rumus
tentang pengurangan A per P dikurangi B per Q sama dengan AQ kurangi BP per PQ. Nah, ini sama saja dengan yang tadi, ya. Penjumlahan, cuman kalau di sini tandanya kita ganti pengurangan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya ada 2/4 dikurangi 1/5. Ya, 2-nya tadi sebagai apa? Ya, A, 1 sebagai B, lalu 4 ini P, 5-nya Q, ya. Sekarang kita kalikan silang dulu, 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? Ayo. Ya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Tandanya apa ini anak-anak? Ya, tandanya kurang, berarti kita kasih tanda kurang. Oke. Sekarang yang sebelahnya, yang B dikalikan silang dengan P atau BP, jadi 1 kali 4 sama dengan tetap 4. Oke, per. Nah, sekarang kita cari PQ-nya ini. Nah, PQ-nya ini kita kalikan. Berapa? 4 kali 5. Ya, 4 kali 5 sama dengan 20. Sini, di bawahnya sini kita tulis sama dengan. Ya, penyebutnya tetap 20. Lalu kita kurangi. 10 dikurangi 4 sama dengan 6, ya. Ini bisa disederhanakan atau tidak? Ya, bisa disederhanakan. Ya, kita sama-sama bagi berapa supaya biar sederhana. Ya, dibagi 2, ya. Jadi 2/2 supaya lebih kecil lagi angkanya ini tidak sebesar ini. Kita bisa sederhanakan dengan pecahan senilai 2/2. Kita coba dulu pakai 2/2, apakah bisa? Coba. 6 dibagi 2 berapa? Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 20 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10. Ya, 10 dikali 2, 20, berarti 20. Dibagi 2 sama dengan 10. Nah, hasilnya kalau disederhanakan menjadi 3/10, ya. Untuk menyederhanakan seperti ini, kalian coba dulu dari pecahan senilai yang nilainya paling kecil, yaitu 2/2, ya. Kalau 2/2 tidak bisa dibagi atau hasilnya tidak bulat menjadi bilangan bulat seperti ini, maka kalian coba lagi untuk pecahan senilai yang berikutnya, misalnya 3/3 atau 4/4, ya. Jadi untuk menyederhanakan, kalian cari dulu dari pecahan senilai yang terkecil seperti 2/2. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi rumusnya hampir sama, AQ ditambah BP per PQ. Kalau pengurangan, jadi AQ dikurangi BP per PQ. Caranya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Karena perkalian silangnya sudah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke pecahan campuran. Di sini kita akan membahas tentang pecahan campuran. Artinya, pecahan campuran adalah sebuah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan campuran apapun juga dapat ditulis sebagai pecahan biasa, di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, sebenarnya pecahan campuran itu juga bisa ditulis dengan pecahan biasa, ya. Tanda dari itu bisa dijadikan pecahan campuran
berarti pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya. Yuk kita coba pahami lebih lanjut. Bagian-bagian pecahan. Nah, di sini ada pecahan campuran 2, 3/4. Nah, pecahan campuran adalah sebuah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Dari pecahan campuran ini, di manakah bilangan bulatnya? Coba, mana yang menunjukkan bilangan bulat? Ayo, di mana? Ya, bilangan bulat itu ada di angka 2. Ini 2. Bilangan bulat itu utuh nilainya. Jadi, angka 2 ini merupakan bilangan bulat. Lalu di sini ada bilangan bulat dan pecahan. Pecahan yang mana? Pastinya pecahan yang 3/4. Itu namanya pecahan biasa. Oke. Lalu, kenapa di sini ada 11/4? Nah, ini maksudnya bilangan campuran apapun juga dapat ditulis sebagai pecahan biasa, di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Di sini pembilangnya ini adalah 11 dan penyebutnya 4. Coba kalian pahami. Pembilangnya apakah lebih besar daripada penyebutnya? Ya, tentu saja pembilangnya ini 11. 11 tentu lebih besar daripada 4. Jadi, maksud dari pernyataan ini sudah betul, di mana pecahan campuran ini sama dengan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kenapa bisa 11/4 menjadi 2, 3/4? Nah, ini yang nanti kita bahas. Oke, sifat pecahan campuran sekarang. Sifatnya yaitu sebagian dari pecahan ini adalah bilangan bulat. Sebagian itu maksudnya ini, yang depan ini, yaitu bilangan bulat. Sebagiannya lagi adalah pecahan. Nah, pecahannya ini 3/4. Jadi kalau ada bilangan bulat dan pecahan yang menyatu menjadi satu, itu namanya pecahan campuran ya. Karena ada sifat di mana sebagian bilangan bulat dan sebagiannya pecahan. Serta pernyataan ini juga sama dengan apabila ada sebuah pecahan biasa di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Di sini 11 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut, di mana 11 lebih besar daripada 4. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pecahan campuran. Kenapa hasilnya seperti ini? Nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Oke, paham? Ya, diingat-ingat ya, pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan ada lagi pecahan, ya. Oke, nah di sini ada pecahan campuran di mana ada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Mengubah ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran contohnya 2, 3/5 dan 3/5/6. Dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. Nah, tadi kan ada contoh pecahan campuran dan pecahan biasa. Ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, di sini ada pecahan campurannya. Ini pecahan campuran untuk mengubah menjadi pecahan biasa ini. Jadi awalnya itu dari penyebut, dari sini penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, atau di sini ditulis 2 dikali 5. Setelah dikalikan, kita tambahkan dengan pembilangnya, ya. Setelah dikalikan antara penyebut dan bilangan bulat, kita tambahkan dengan pembilangnya, yaitu 3, ya. Kita
menghitungnya dari perkalian dulu. Di mana-mana kalau ada perkalian dan pembagian, usahakan hitung yang perkalian dan pembagian lebih utama daripada penjumlahan atau pengurangan. Jadi 2 dikali 5 berapa anak-anak? Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, 10. Ya, besok tidak usah ditulis di mulut saja, ya, ingat-ingat saja 10 ya. 10 ditambah 3 sama dengan 13 ya. Untuk penyebut ditulis sama tetap, jadi 5 ya. Sekarang untuk contoh yang kedua, ada 3 5/6 sama dengan 3 bilangan bulatnya dikalikan 6 penyebutnya. Jadi 3 dikali 6 ya, sudah dituliskan di sini. Ditambahkan dengan pembilangnya berapa? Pembilangnya 5. Jadi 3 dikali 6 dulu sama dengan berapa? Ayo. Ya, kelas 5 harus hafal perkalian ya, harus di luar kepala ya. Besok kalau kalian belum hafal, kedepannya nanti akan kesulitan. Jadi mulai sekarang dihafalkan di luar kepala untuk perkalian 1 sampai 10 dan seterusnya. Ya, 3 dikali 6 itu gampang sekali. Berapa? Ya, 18. Oke. 18 ditambah 5 sama dengan 23. Betul, pembilangnya kita tulis 23 ini. Lalu penyebutnya ada 6, jadi kita tulis tetap 6. Nah, itu tadi contoh dari mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Kenapa ini jadi 13 itu jadi 2/3/5? Kenapa? Ya karena proses ini tadi 5 penyebut, kita tulis penyebutnya dulu di sini ya. 13/5 kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya sama dengan kita tulis penyebutnya dulu 5. Oke. 5 supaya menjadi 13 kita kalikan berapa? Coba kita kalikan 1. Apakah 5 dikali 1 bisa menjadi 13? Sama dengan 5. Belum mencapai 13. 5 dikali 2 apakah sama dengan 13? Belum, ini masih 10 ya. Coba kalau 5 dikali 3 apakah sama dengan 13? Belum juga, masih sama dengan 15 ya. Kalau ini kelebihan, kalau ini kekurangan. Jadi kita pilih yang kurang dari 13 ya. Kurang dari 13. Ya, kurang dari 13. Berarti di sini kita tulis bilangan bulatnya 2 karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya. 2 kali 5 sama dengan 10 ini. Ya. Untuk menjadi 13, 10-nya ini ditambah berapa? Ya, 10 biar jadi 13 berarti 10 ditambah berapa? Iya, supaya menjadi 13 jadi 10 ditambah 3. Oke, kita tulis di sini 3. Ya, sudah sama kan? Sudah betul kan? Ya, jadi 13/5 sama dengan 2/3/5. Nah, itu tadi caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, lalu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Di sini ada contoh untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita coba ya. Di sini ada 1/4. Nah, kita coba ubah menjadi pecahan biasa ya. Dimana di sini ada bilangan bulatnya 1, pembilangnya 1, penyebutnya 4. Oke, kita kalikan dulu 4 dikali 1 berapa? 4 dikali 1 sama dengan ya 4 ya.
4 ditambahkan 1, jadi 5. Kita tulis 5 per 4 ya, penyebutnya tetap sama. Jadi 1 per 4 sama dengan 5 per 4. Ya, untuk nomor 2. Di sini ada 5 1 per 8 sama dengan ya 5 dan 8 kita kalikan dulu. 5 dikali 8 berapa? 40. Oke, sekarang 40 ditambah 1 sama dengan 41 per 8. Nah, ini caranya seperti ini. Lalu kalau kita mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, itu contohnya ada 20 per 3 sama dengan, ya kita tulis 3 terlebih dahulu sebagai penyebutnya. 3 supaya menjadi 20, 3-nya ini kita kalikan berapa? Ayo, langsung saja yang mendekati, yaitu 3 dikali 5 itu sama dengan berapa? 15. Betul. Kalau 3 dikali 6 sama dengan berapa? Ya, 18. Kalau 3 dikali 7 sama dengan 21. Ya, manakah yang kurang dari 20? Apakah 21 ataukah 18? Ya, yang kurang dari 20 adalah yang 18 ini. Berarti kita ambil 6-nya. Jadi kita tulis di sini 6. Lalu 3 kali 6 kan 18 ya. Sama dengan tadi 18. Nah, 18 supaya menjadi 20 ini ditambahkan berapa? Supaya menjadi 20 tambah 2. Iya, betul. Jadi di sini kita tulis 2. Jadi 20 per 3 sama dengan 6. 2 per 3. Ya. Selanjutnya kita buat contoh lagi. 13 per 5 sama dengan pecahan campurannya berapa? Untuk memudahkan kita tulis dulu pecahan campuran ini dalam bentuk penyebutnya dahulu. Jadi kita tulis 5 dulu ya. 5 untuk menjadi 13 itu perkaliannya berapa? Kita coba satu-satu. Dari 5 dikali 1, apakah bisa mencapai 13? Belum. 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Dimanakah ketiganya ini yang mendekati angka 13 tapi kurang dari 13? Mana ya? Ya, yang hasilnya kurang dari 13 dan mendekati 13 adalah yang 10 ini. Jadi 5-nya dikalikan berapa? Ya, 5-nya dikalikan 2. Kita tulis di sini 2. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10, untuk menjadi 13, 10 harus ditambahkan. Ya, 10 ditambahkan 3. Berarti di sini tulis 2, 3 per 5 ya. 13 per 5 sama dengan 2, 3 per 5. Caranya seperti ini. Kita mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat lalu menambahkan bilangan bulat. Hasil perkalian dengan pembilangnya. Itu tadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Jadi untuk perkalian kalian harus hafalkan di luar kepala ya. Jangan sampai tidak hafal. Sudah kelas 5 wajib hafal karena kedepannya
akan ada perkalian yang lebih banyak lagi jumlahnya. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Operasi hitung pecahan campuran. Di sini ada beberapa macam operasi hitungnya. Coba kita lihat. Ya, caranya. Yang pertama yaitu mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan, atau kita singkat dengan rumus yang cepat yaitu BBPP atau bulat-bulat pecahan-pecahan. Jadi mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu pecahan dengan pecahan, atau BBPP, bulat-bulat pecahan-pecahan ya. Cara yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dioperasikan, atau kita buat kata kuncinya yaitu CBO atau campuran kebiasa lalu operasikan ya. Campuran kebiasa lalu operasikan. Tadi yang pertama apa? Bulat-bulat pecahan-pecahan. Yang kedua yaitu campuran biasa operasikan. Oke. Ada dua caranya ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kita masuk ke materi itu. Nah, di sini ada materi penjelasan dari penjumlahan pecahan campuran. Tadi ada cara satu apa anak-anak? Ya, cara satu adalah BBPP atau bulat-bulat pecahan-pecahan. Nah, di sini ada rumusnya N A per B ditambah M P per Q sama dengan N ditambah M tambah A per B tambah P per Q ya. Ini rumusnya. Nah, kita lihat contohnya. Di mana satu ini sebagai N dan 4 ini sebagai M. Lalu di sini ada, langsung kita jumlahkan di mana N ditambah M. Ya, oke. Ini kalau kita bingung kita coret-coret dahulu. Nah, di sini ada N, 1 ini M, 4 ini M, ya. N ditambah M, ya sama ya. Ya, 1 ditambah 4, ini 1, ini 4. Lalu A per B, ini A, ini B. A-nya 4, B-nya 5. Lalu P per Q, P-nya 2, Q-nya 3, ya. N tambah M ditambah A per B, P per Q. Nah, ini kalau dimasukkan rumusnya tadi maksudnya seperti ini. N itu maksudnya 1, M itu maksudnya 4, A itu 4, B itu 5, P 2, Q 3. Nah, sekarang kita tambahkan N sama M. Nah, hasilnya tadi berapa? 1 ditambah 4. Ya, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ya, ini hasilnya 5 ya. Lalu, untuk menambahkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini penyebutnya beda ya. 5 dan 3 itu beda. Jadi, kita gunakan perkalian silang. Ya. Paham? Perkalian silang? Ya. Di sini ada 4 dikali 3. Ya, atau AQ. Tadi caranya 4 dikali 3. Sudah? Ditambah BP. Jadi 2 kali 5. Ya, disilangkan ya. 2 kali 5. Ini pembilangnya sudah ketemu. Nah, penyebutnya tetap sama, yaitu 5 dikalikan 3. 5 dikalikan 3. Ya, di sini sama dengan 4 kali 3 per 5 kali 3 ditambah 2 kali 5, 5 kali 3 sama dengan, ya, 5-nya tetap ditulis,
ditambah. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini ya, 12. Lalu 5 dikali 3 sama dengan 15. Ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 5 ini sama dengan 10 ya. Sudah ditulis di sini. 5 dikali 3 sama dengan 15 ya. Jadi 5 ditambah 12 per 15 ditambah 10 per 15. Karena penyebutnya sama, kita tulisnya seperti ini saja, jadikan 1 ya. Jadi 5-nya tetap ditulis, ditambahkan penyebutnya sama, ini 15, garisnya kita tarik garis panjang. Lalu di atasnya pembilangnya kita tulis 12 tambah 10 ya. Jadi 5-nya masih ditulis, 12 tambah 10, 22. Penyebutnya tetap 15, jadi sama dengan berapa? Ya, kenapa ini 22 per 15 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1, 7 per 15? Karena 22 tadi, bahwa pecahan campuran itu sama dengan ya, pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, sebelum kita menambahkan, kalau di sini kita tambahkan menjadi 5, 22 per 15. Ini hasilnya nanti terlalu banyak. Supaya lebih sederhana lagi, jadi 22-nya kita bagi menjadi 15 dulu. Kita ubah menjadi pecahan campuran dulu ya. Jadi 1, 7 per 15 ya. 22 per 15 itu sama dengan 1, 7 per 15. Apabila sudah ketemu pecahan campuran dari 22 per 15, nah 5-nya tadi ditulis lagi, terus kita tambahkan 1, 7 per 15. 5 ditambah 1 sama dengan 6, 7 per 15 tetap ditulis 7 per 15. Jadi jawabannya 6, 7 per 15. Ya. Oke. Sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu CBO atau campuran kebiasa lalu operasikan ya. Di sini ada pecahan campuran 1, 1 per 2 ditambah 2, 1 per 3 sama dengan ya, di sini sama dengannya kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi supaya menjadi 3 per 2 tadi gimana caranya? Ya, penyebut dan bilangan bulat kita kalikan, berarti 1 dikali 2 berapa? 1 dikali 2 sama dengan, ya tetap 2. Lalu 2 ini kita tambahkan pembilangnya, 2 tambah 1, 3. Oke, kita masukkan ke sini 3. Paham? Penyebutnya tetap 2. Oke, untuk pecahan campuran yang kedua, 3 dikali 2 berapa? 6. 6 ditambahkan pembilangnya 1 jadi 7. Oke, kita tulis 7 di sini ya. Jadi di sini penyebutnya kita masih tulis 3 ya. Jadi hasilnya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita tulis dulu pecahan biasanya 3 per 2 ditambah 7 per 3 sama dengan, nah sekarang karena ini penyebutnya berbeda, jadi kita samakan dulu dengan perkalian silang. Nah, silangnya dari depan dulu, 3 dikali 3 sama dengan 9. Betul. Lalu silang yang kedua yaitu 7 dikali 2 sama dengan, langsung saja tulis 14. Nah, sekarang penyebut dan penyebutnya 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Sama ditulis ini 6. Lalu dijumlahkan. Ya, karena sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya kita jumlahkan. 9 tambah 14 sama dengan 23. 23 penyebutnya sama, tetap ditulis sama 6.
23 supaya menjadi pecahan campuran. Kenapa di sini bisa 3/6? Kita hitung di sini. Ya, di sini ada 6 penyebutnya. 6 supaya menjadi 23, kita cari dulu bagaimana. Ya, 6 supaya menjadi 23. Ya, 6-nya itu dikalikan berapa? Ya, dikalikan 3. Jadi 6 dikali 3 berapa toh? 18 ya, 18. Jadi 6 kali 3 18 supaya menjadi 23. Jadi tambah 5. Jadi 6 sebagai penyebut, 3 bilangan bulat, 5 pembilang. Jadi 35/6 ya. Oke, kita masuk contoh yang berikutnya, yaitu campuran biasa operasikan. Di sini ada 1/2 ditambah 2 1/4 sama dengan, ya kita jadikan ke pecahan biasa dulu. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya, 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Penyebutnya berapa ini? 2. Jadi kita tulis 2 ya. Lalu di sini ada 2 1/4. Kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulatnya. 4 dikali 2. Ya, 4 kali 2 berapa? 8. Ya, 8 kita tambahkan dengan pembilangnya 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Oke, di sini kita tambah 9. Penyebutnya berapa? 4. Kita tulis tetap 4. Nah, apakah di sini penyebutnya sudah sama? 2 dan 4 apakah sudah sama? Belum. Nah, karena untuk penyebutnya ini masih berbeda, maka kita samakan dulu. Oke, dengan perkalian silang. Nah, 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12, betul. Ditambah, nah, sebelahnya kita kalikan juga. 9 dikali silang dengan 2, jadi 18. Oke, penyebutnya juga kita kalikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, kita jumlahkan. Tulis penyebutnya dulu, 8. 12 ditambah 18. Ini adalah penjumlahan. Penjumlahan. 12 tambah 18 berapa? Ya, 30. Nah, sudah ketemu 38/8. Ini masih pecahan biasa. Ya, masih biasa. Kita jadikan ke pecahan campuran dulu. Ya, berapa jadinya? Ya, supaya menjadi 38 itu harusnya dikalikan berapa? Langsung yang kita cari yang mendekati. 8 dikali 3 itu sama dengan berapa? 24 ya. 24 apakah sudah mencapai 30? Belum. Lalu 8 dikali 4 sama dengan berapa? 32. Manakah yang antara kedua ini yang kurang dari 30 tapi mendekati 30? Yang mana? Ya, yang 24. Berarti 8-nya dikalikan berapa ini? 3. Oke, kita tulis penyebutnya dulu 8. Dikali 3. 8 kali 3 kan 24. Ya. 24 supaya menjadi 30, maka 24 ditambah berapa? Berarti 30 dikurangi 24, berarti ditambah 6 ya. Kita tulis 6-nya ini sebagai pembilangnya. Jadi 36/8 ya. Sampai di sini paham? Oke, jadi jawabannya 36/8. Nah, ini tadi ada tambahan. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka dijadikan, benar ini, jadikan pecahan campuran dahulu.
Oke, di sini ada contoh sekarang penjumlahannya ya. Ada dengan cara BBPP ya. Kita dengan cara BBPP dulu. Di sini ada bulat-bulat, terus pecahan-pecahan ya. Tulis 3, 1/2 ditambah 5, 1/8 sama dengan apa? Kita pakai cara yang pertama dahulu ya. Cara yang pertama. Oke. Cara yang pertama yaitu 2 dikali 3 tambah 1. Apakah itu cara pertama? Bukan. Cara yang pertama yaitu bulat-bulat pecahan-pecahan. Jadi sama dengan bilangan bulatnya dulu kita tambahkan, yaitu berapa tadi? 3. Oke, bilangan bulat yang kedua 5. Betul, 3 tambah 5. Lalu kalau sudah bulat-bulat berarti kita cari yang pecahan-pecahan, ditambah lagi. Pecahannya yang mana? Pecahannya yang ini, 1/2 dan 1/8. Berarti kita tulis dalam kurung lagi, kurung buka 1/2 ditambah 1/8, kurung tutup ya, sama dengan 3 tambah 5 berapa? Ya, 3 tambah 5 sama dengan 8, ditambah 1/2 tambah 1/8. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Ya, tarik garis panjang langsung saja, oke? Kita kalikan silang ya anak-anak. Nah, 1 dikali 8 sama dengan 8. Oke. 1 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2. Ini kita tambahkan. Ya, penyebut dikalikan penyebut. Ya, sama dengan 16. Oke, kita kurung tutup. Ini sama dengan lagi 8 ditambah 8 tambah 2 berapa? Ya, 10/16. Nah, sama dengan berapa? Ayo. Ya. Oke. Karena ini di sini ada 10/16, nanti kita perkecilkan dulu. Jadi kita bagi 10/16 ini menjadi lebih kecil dengan pecahan senilai. Jadi sini kita tulis 8 ditambah 10/16. Coba kita mencari pecahan senilai, berarti 10/16 kita bagi dulu mulai dari 2/2, pecahan senilai 2/2. Coba 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. 16 bagi 2, ya berapa? 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Oke. Coba 5 dibagi 3, apakah bisa? Ini pecahan senilai 3/3, tidak bisa. 8 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi cukup sampai di 5/8 ini. Jadi di sini 10/16 setelah disederhanakan dengan pecahan senilai itu sama dengan 5/8 ya.
Jadi kita langsung tulis saja di sini hasil penyederhanaannya 5/8 ya. Jadi jawabannya 8 ditambah 5/8 yaitu jawabannya 8. 5/8. Nah, jawaban akhirnya ini, hasil akhirnya. Paham? Oke, sekarang kita masuk dengan menggunakan cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Yaitu soalnya tetap sama 3/1/2 ya, 3/1/2 ditambah 5/1/8 sama dengan berapa ya. Oke, cara yang kedua tadi dengan cara apa ya, pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa dulu atau CBO ya, campuran kebiasa lalu operasikan ya. Untuk menjadi campuran kebiasa kita buat tadi dengan rumus kali tambah ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu 3/1/2. Pecahan biasanya berapa? Oke, penyebut dikalikan bilangan bulat berarti 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 ya. 6 ditambah pembilang 1 berarti berapa? 7 ya. Kita tulis di sini 7. Penyebutnya berapa 7? Ya, penyebutnya sini tetap 2. Ditambahkan. Ini juga bilangan bulat dikalikan dengan penyebut kali. Ya. 5 dikali 8 berapa? 5 dikali 8 itu sama dengan 40. Nah, sini masih ada 1 pembilangnya, ditambahkan pembilang 40 ditambah 1 berapa? 41. Penyebutnya masih tetap 8, jadi kita tulis 41/8. Oke? Ya, sudah? Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu sama dengan ya, kita tarik garis panjang. Nih, garis panjangnya kita kalikan silang 7/8. 7/8 kita 7 dikalikan 8 berapa ya? 56. Oke, langsung 56. Lalu 2 dikalikan 41 sama dengan berapa? Ditambah ya berapa? 82 sama dengan 56 tambah 82. Nah, penyebutnya ini kita kalikan juga per 16. Oke, jadi jawabannya 56 tambah 82/16. Kita tulis 16. 6 ditambah 2 berapa? 8. Oke. 5 ditambah 8 sama dengan ya 13. Ini 138/16. Banyak sekali ya. Gimana caranya kita membaginya untuk menjadi pecahan campuran? Nah, kita bagi dulu dengan pecahan senilai. Coba kita bawa ke sini ya. Pecahan senilainya supaya menjadi lebih kecil dulu ya. Jadi 138/16 kita bagi 2 dulu ya, sama-sama dibagi 2. 138 bagi 2 berapa? Ya, 69. Oke, 16 dibagi 2 berapa? 8. Ini kalau dilanjutkan apakah bisa? Coba dari 69 dibagi 3 itu berapa? 3/3 ya, 3/3 sama dengan berapa? Apakah bisa?
Bisa ini jadi 23. Tapi 8 ini apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Jadi cukup berhenti di 69/8. Langsung kita tulis 69/8. Nah, pecahan campurannya berapa? 8 supaya menjadi 69. Kita tulis 8-nya dulu. Ya. Coba kita kalikan yang mendekati. Misalnya di sini 8 dikali 8 sama dengan berapa? 64. Lalu 8 dikali 9 sama dengan berapa? Berapa? 72. Nah, yang kurang dari 69 yang mana? Yang mendekati? Ya, yang 8 ini. Jadi kita tulis di sini 8. Oke. Setelah ketemu, di sini ada 64 karena 8 kali 8 64. 64 ditambah berapa supaya menjadi 69? Tambah berapa? Ya, 69 kurangi 64 aja gitu, langsung cepatnya ya anak-anak. Jadi 5. Jadi di sini kita tulis 8 5/8. Itu jawaban akhir. Jadi misalnya kalian kesulitan untuk menemukan pecahan campuran, kalian usahakan mencari penyederhanaannya dulu. Ya, dimulai dari pecahan senilai 2/2. Kalau bisa disederhanakan lagi pecahan senilai 3/3, lanjut 4/4, lanjut terus sampai pecahan itu menjadi kecil dan tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau sudah mencapai titik yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, kalian langsung tulis berapa hasil penyederhanaannya. Nah, setelah ditulis seperti tadi, 69/8, kalian temukan pecahan campurannya ya. Jadi untuk menemukan pecahan campuran ini, kalau kalian tidak hafal perkalian di luar kepala, maka kalian akan lama menghitungnya. Nanti pakai penjumlahan. Untuk menemukan perkalian kan ada cara penjumlahan. 8 dikali 8 itu biasanya 8-nya ada 8 jumlahnya. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 sampai semuanya 8 ya. Lalu menemukan 64. Kalau pakai cara seperti itu lama sekali. Jadi kalian perkaliannya harus dihafalkan betul-betul ya di luar kepala agar untuk menjumlahkan pecahan campuran atau mengurangi pecahan campuran ini bisa dikerjakan di luar kepala ya. Oke, kita buat contoh lagi. Di sini ada contoh pecahan 1, 2/3 ditambahkan 2, 1/6 sama dengan berapa? Kita buat dengan cara 1. Cara 1 tadi apa? Bulat-bulat, pecahan-pecahan ya. Jadi bilangan bulat dulu kita cari penjumlahannya, lalu kita jumlahkan juga bilangan pecahannya. Ya, dari 1 2/3 ditambah 2 1/6. Ya, mana bilangan bulatnya? Pastinya bilangan yang utuh di depan ini. Jadi bilangan bulatnya sama dengan berapa? Ya, kurung buka 1 ditambah yang kedua, bilangan campuran yang kedua. Ya, bilangan bulatnya yang kedua adalah 2. Paham? Ya, tambah lagi. Setelah bulat-bulat kita cari pecahan-pecahan. Pecahan yang pertama berapa? Ya, 2 kurang buka 2/3 ditambahkan pecahan yang kedua, jadi 1/6. Kalian sambil menulis orek-orekannya atau coretan di buku kalian ya, supaya kalian juga sama-sama memahami dan belajar ya. Jadi tidak cuma menonton, kita belajar bersama. Sudah ketemu bulat-bulat pecahan-pecahan. Nah, ini bulat-bulat pecahan-pecahan. Ya, kalau sudah lengkap, kita hitung. Sama dengan 1 ditambah 2, sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. Ditambah pecahannya. Apakah pecahan ini sudah sama penyebutnya? Belum,
ya. 3 dan 6 belum sama penyebutnya. Jadi kita hitung pecahannya dahulu supaya sama penyebutnya. Ya, tarik garis lurus. Ya, kita kalikan silang. 2 dikali 6. 2 dikali 6. Ya, dari depan dulu. 2 kali 6 sama dengan 12. Ditambah 1 silang ketiga. 1 dikali 3. Berapa? Tetap 3. Oke, penyebutnya kita kalikan. 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke, langsung cepat ya. 3 kali 6 pasti 18. Ingat, perkalian harus kalian hafalkan. Lalu sini kita tulis lagi 3 tetap 3 ditambah hasil penjumlahannya berapa? 12 ditambah 3 sama dengan 15. Ya, 15 pecahan biasa ini ada penyebutnya. Penyebutnya tetap ditulis 18. Oke. Apakah bisa disederhanakan 15 dan 18? Coba kita cari dulu penyederhanaan 15 dan 18. Oke. Kita bagi dengan pecahan senilai dari yang terkecil. Coba kita bagi 2/2 pecahan senilai terkecil. Ya, sama dengan 15 bagi 2, apakah bisa? Tidak bisa. Ya, karena hasilnya 7,5. Itu tidak bilangan bulat. Lalu kita cari penyebutnya. 18 bagi 2, apakah bisa? Bisa, sama dengan 9. Tapi yang pembilang kita tidak bisa temukan. Lalu di sini kita coba lagi. Coba 15 dibagi pecahan senilai 15 per 18, pecahan senilai 3/3. Ya, 15 per 18 dibagi pecahan senilai 3/3. 15 dibagi 3, apakah bisa? Ayo. 1, 2, 3. Ya, berapa? 5. Betul. Lalu 18 dibagi 3. Ayo, bisa hitung. 18 bagi 3, berapa? Hitungan ketiga harus sudah ketemu jawabannya. 1, 2, 3. 18 bagi 3 adalah 6. Ya, sudah ya. Sudah ketemu 5/6. Nah, 5/6 ini apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. 5 dibagi 4/4 sudah tidak bisa. Hasilnya sudah mentok sampai di 5/6. Oke. Jadi sama dengan di sini 3 ditambah hasil dari sini tadi. Ya, 5/6. Sama dengan, ya, ini sama dengan, jadi 3, 5/6. Nah, ini hasil akhirnya ya. Jadi jawabannya 3, 5/6 untuk cara yang pertama. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua yaitu cara CBO atau campuran kebiasa lalu operasikan ya. 1, 2/3 ditambah 2, 1/6 sama dengan 1, 2/3 ditambah 1/6. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Ya, tetap 3 ditambahkan 2. Berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, jadi 5/3 ditambah 6 dikali 2 berapa? 12. Oke, ditambah 1 ini berarti 13. Penyebutnya sama, berarti ditulis
6. Oke, di sini sudah ketemu ya pecahan biasanya. Apakah pecahan biasa ini penyebutnya sudah sama? Belum ya, pecahan biasa masih belum sama penyebutnya. Jadi kita samakan dulu, tarik garis lurusnya. Ya. Kita kalikan silang 5 dikali 6 sama dengan berapa? Ayo cepat. 1, 2, 3. Ya. Berapa? 30. Oke, ditambah 13 dikalikan 3. 1, 2, 3. Berapa hasilnya? Ya, 13 dikalikan 3 sama dengan 39. Paham? Ya, sekarang penyebutnya berapa kita kalikan? 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke, sudah ketemu. Kita jumlahkan 30 ditambah 39. 30 tambah 39 sama dengan 69 per 18. Nah, sebelum kita membuatnya menjadi pecahan campuran, kita sederhanakan dulu. 69 per 18 apakah bisa disederhanakan dengan pecahan senilai? Coba kita cari dari 2 per 2. 69 dibagi 2, apakah bilangannya bulat? Tidak ya, tidak bisa. Berarti 18 bagi 2, 9 ya. Sama saja, ini tidak bisa, berarti bukan 2 per 2. Berarti coba lagi. Kita coba dengan pecahan senilai 3 per 3. 69 per 18 bagi 3 per 3. Sama dengan 69 bagi 3, apakah bisa? Bisa, jawabannya 23. Lalu 18 dibagi 3, apakah bisa? Bisa. Jawabannya berapa? Cepat. 1, 2, 3. Berapa? 6. Betul. Jadi sudah ketemu. Kalau 23 bagi 4 sudah tidak bisa. 6 dibagi 4 juga sudah tidak bisa. Berarti penyederhanaannya yaitu 23 per 6. Kita tulis 69 per 18 sama dengan 23 per 6. Ini hasil penyederhanaannya. Sekarang kita jadikan pecahan campuran 23 per 6. Di sini kita tulis dulu penyebutnya 6. 6 supaya menjadi 23. Coba kita kalikan. 6 dikali 2 sama dengan 12 ya. Kalau 6 dikali 3 berapa? 18. Oke, kalau 6 dikali 4 berapa? 24. Di manakah yang mendekati dan kurang dari 23? Iya, yang mendekati dan kurang dari 23 adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi kita tulis 3-nya, oke? 3 kali 6. Ya, ini karena dikali, tadi jawabannya 18. Ya, 18 ditambah berapakah supaya menjadi 23? Ya, 18 ditambah, ya tinggal dikurangi saja, 23 kurangi 18 berarti 5. Jadi jawabannya 35 per 6 ya. Jadi sama ya, antara cara 1 dan cara 2 ini sama ya. Bagaimanapun caranya, itu pasti sama untuk menemukan jawaban akhirnya, cuma caranya saja yang berbeda. Nah, itu tadi penjumlahan dengan rumus BBPP dan CBO atau bulat-bulat pecahan-pecahan dan campuran terbiasa lalu dioperasikan. Sekarang ada pengurangan pecahan campuran. Itu juga ada dua cara seperti tadi, yaitu cara ini maksudnya BBPO ya, bukan BBLP ya.
Maksudnya bulat-bulat pecahan-pecahan ya, maaf ini salah ketik. Oke, jadi N A per B dikurangi M P per Q sama dengan N dikurangi M ditambah A per B dikurangi P per Q. Ya, paham? Oke, contohnya di sini ada 12 7 per 8 dikurangi 4 2 per 3. Nah, yang jadi N itu adalah 12 dan M-nya ini adalah 4. Ini 4. Lalu A-nya itu 7. B-nya itu 8, P-nya itu 2, dan Q-nya itu 3. Nah, caranya seperti ini. Seperti sama tadi penjumlahan, ya. Cuman ini bedanya pengurangan. Ya, kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Jadi, di sini 12 dikurangi 4, berapa hasilnya? 8, ya, 8. Lalu di sini kita kalikan silang karena penyebutnya berbeda. Dikalikan silang 7 dikali 3 ya. Lalu 8 dikali 2, tulis ini karena penyebutnya beda kita kalikan juga. Jadi 8 kali 3, 8 kali 3 atau bisa kalian tarik garis panjang ya. Sama dengan 8 ditambah 21 per 24 dikurangi 16 per 24 sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 5 per 24 sama dengan 8 5 per 24. Nah, itu caranya. Lalu ada cara yang kedua yaitu cara CBO atau campuran kebiasa lalu dioperasikan. Ini ada pecahan campuran 21/4 dikurangi 1/1/5 sama dengan ya 4 dikali 2 dulu berapa? 8 ditambah 1 jadi 9. Oke, 9/4. Sekarang bilangan pecahan yang kedua yaitu 5 dikali 1 tetap 5 ya, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 9 dan 6. Penyebutnya tetap 4, 5. Dikurangkan, karena berbeda kita perkalian silang ya. 9 dikali 5, 45 ya. Lalu 6 dikali 4, 24. Sekarang penyebutnya dikalikan juga, jadi 20. Dijumlahkan hasilnya 1 per 20. Nah, sekarang contoh yang kedua, berapakah hasilnya? 2 3/4 kurangi 21/4 sama dengan 2. 3/4 dikurangi 2 1/4 sama dengan, nah, karena caranya dengan campuran kebiasa lalu dioperasikan, maka kita jadikan pecahan biasa dahulu. 4 dikali 2 berapa? 8. Ditambahkan 3. Ya, 8 tambah 3, 11. Oke. Lalu kita tulis penyebutnya 11/4. Dikurangi, ya. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Berarti 9 dengan penyebutnya berapa? 4. Coba kita lihat, apakah penyebutnya sudah sama? Ya, karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung dikurangi saja ya. Ini penyebutnya ditulis dulu 4 ya, karena sudah sama. Langsung dikurangi saja. Berapa? Iya, 11 kurangi 9 sama dengan 2. Ya, 4-nya tetap 2/4. Apakah bisa disederhanakan 2/4? Coba kita sederhanakan. 2/4 dibagi pecahan senilai 2/2. 2 dibagi 2, apakah bisa? Bisa. 1 jawabannya. Penyebutnya 4 dibagi 2, apakah bisa? Bisa. Jawabannya berapa? 4 dibagi 2? Ya, betul. Jawabannya 2. Jadi 1/2. Penyederhanaan dari 2/4. Nah,
di sini sudah ketemu jawabannya 1/2. Apakah 1/2 bisa dijadikan pecahan campuran? Tidak bisa, karena pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, apabila pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, maka tidak bisa jadi pecahan campuran, ya. Ya, bukan pecahan campuran. Ya, alias pecahan biasa. Nah, itu tadi contoh caranya, ya anak-anak. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pecahan campuran. Oke, pecahan campuran di mana ada subjudul penjumlahan dan pengulangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Kalau tadi pecahan campuran dengan campuran, sekarang campuran dengan asli. Di sini ada contoh 4 ditambah 1, 2/5. Nah, 4 ini sebagai bilangan bulat saja. Ditambah 1, 2/5 sebagai pecahan campuran. Nah, untuk menambahkan kalau dengan cara BBPP atau bulat-bulat pecahan-pecahan, ini kita tambahkan dulu bilangan bulatnya 4 ditambah 1 sama dengan 2/5. Ditambah 2/5 sama dengan 5, 2/5. Lalu dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran dahulu. Bisa? Ya, penyelesaiannya 4 dikurangi 1, 35. Mengubah 4 menjadi pecahan campuran, apakah bisa? Ya, bisa dengan 4 sama dengan 3 ditambah 1. 1 itu maksudnya yaitu sama dengan pecahan yang senilai. Ya, 1 itu pecahan yang senilai. Jadi kalau di sini 3 supaya menjadi 4, kita cari pecahan senilai yang nilainya 1, ya. Jadi 5/5, ya. Jadinya 4 senilai dengan 3, 5/5. Atau kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Untuk cara lebih mudahnya kita gunakan cara yang pertama saja. Oke. Contohnya, ya. Di sini ada sebentar. Di sini ada contoh 3 ditambah 2, 1/5. Ya, 2/1/5 ya ini ya. Sama dengan kita jumlahkan bilangan bulatnya dulu. Jadi 3 ditambah 2 tambah 1/5 sama dengan, ya, 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 1/5 sama dengan berapa? 5, 1/5. Nah, itu caranya. Sekarang kalau pecahan campuran dengan pecahan biasa, contohnya sini ada 1/4 ditambah 2/3 sama dengan berapa? Nah, kita jadikan ini pecahan biasa dahulu. Jadi 1 kali 4 sama dengan berapa? 4. Ya, 1 kali 4, 4. 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi 5/4 ditambah 2/3. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum. Jadi kita kalikan silang. 5 dikali 3, 15. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 15 ditambah 8. Penyebutnya juga kita kali. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Ini sama dengan 15 tambah 23. 8 sama dengan 23.
penyebutnya 15. Oke, kita cari dulu. 12 supaya menjadi 23 dikalikan berapa? Apakah bisa? Iya. Kita kalikan 12 ini, kita tulis penyebutnya dulu. 12 dikalikan 2 sama dengan berapa? 24 ya. 24 kan lebih 23, berarti tidak bisa. Berarti kalau dikalikan 2 tidak bisa, ya diturunkan lagi dikalikan 1. Jadi 12 dikali 1 sama dengan 12. Coba kita tulis 1 di sini. 1. Ya, karena 12 dikali 1 sama dengan 12, supaya menjadi 23, 12-nya ini ditambah berapa? Nah, ditambah 11. Jadi 1, 11, 12. Seperti itu. Itu contohnya. Oke, sudah? Ya. Karena sudah selesai untuk contoh-contohnya, nanti kalian akan Ibu beri soal. Ya, untuk soalnya nanti kalian kerjakan di buku tugas matematika. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, Lisa mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke? Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini soalnya. Jangan lupa ditulis dulu soalnya ya, lalu dijawab dengan cara yang lengkap seperti di contoh yang sudah dijelaskan.